pasca operasi tahun 2016, jadi lebih kurang 9 sampai hari ini. Itu kan emang harus diobservasi terus kondisi kesehatannya. Nah, jadi kalau menurut dokter setelah transplantasi, 2 tahun setelah transplantasi itu harus keberhasilan transplantasi itu setelah 2 tahun. Nah, pas 2 tahun itu emang bagus tuh. Nah, terus diperiksa observasi. Jadi tetap ada pemeriksaan rutin lah. Abdi kembali dirawat sejak Kamis begitu ya. Ini boleh cerita Mas? Iya, jadi hari Kamis 19 September 2024 kemarin itu Abdi dirawat ya, masuk rumah sakit lagi. Sebetulnya sebelum masuk ke rumah sakit sampai hari ini dirawat, itu sebelumnya Abdi udah melakukan pemeriksaan kesehatannya. Jadi kan pasca operasi tahun 2016, jadi lebih kurang 9 tahun sampai hari ini. Itu kan emang harus diobservasi terus kondisi kesehatannya. Nah, jadi kalau menurut dokter setelah transplantasi, 2 tahun setelah transplantasi itu harus keberhasilan transplantasi itu setelah 2 tahun. Nah, pas 2 tahun itu emang bagus tuh. Nah, terus diperiksa observasi. Jadi tetap ada pemeriksaan rutin lah. Dalam setahun itu mungkin 2-3 kali Abdi melakukan pemeriksaan ke Singapura atau rumah sakit yang ada di Jakarta. Dan hasilnya bagus. Nah, sampai kemarin akhirnya Abdi harus masuk ke rumah sakit lagi dirawat karena ternyata di ginjal yang transplant itu, hasil transplant itu terjadi serangan autoimun. Autoimun itu kalau dalam istilah medisnya itu IgA nephropathy gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk autoimun yang menyerang tubuh, dan kebetulan Abdi yang diserang itu ginjal yang ditransplantasi itu. Kenapa Gitu. kena ginjal yang ditransplantasi? Mas? Nah, itulah. Ada jawabannya nggak? Ya itu kan dokter yang tahu. Nah, jadi justru makanya Belum sempat diteliti berarti sampai hari ini itu dilakukan pemeriksaan itu. Dan di Indonesia ahli autoimun atau IgA nephropathy terhadap ginjal itu jumlahnya sedikit, ya sedikit banget, bisa dihitung dengan jari dokter yang menangani itu. Makanya Abdi harus dilakukan observasi khusus dengan dokter ahli itu gitu. Sampai hari ini masih tetap dilakukan pemeriksaan melihat kondisinya gitu. Baik Mas. Artinya memang autoimun itu menyerang ginjal yang transplantasi ini ya? Iya. Memang random aja, tidak kesengajaan, atau memang ada indikasi ginjal yang transplantasi ini kemudian menjadi rusak atau seperti apa? Kalau baca literatur ya, dari dokter sendiri kan secara umum aja disampaikan ke kita gitu. Tapi kalau dari literatur, autoimun itu bisa menyerang apa aja kan. Dulu kan Ashanti mengalami serangan autoimun juga kan. Nah, tapi pada tubuh yang bagian apa gitu kita nggak tahu. Nah, kebetulan Abdi ya di bagian Kebetulan di bagian ginjalnya. Jadi ya baru ketahuan sekarang. Nah, bisa jadi itu sejak dulu, tapi yang baru ketahuan sekarang karena yang periksa Abdi itu kebetulan ahli di bidang autoimun terhadap ginjal gitu. sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit, Mas Abdi, yang Mas Abdi rasakan waktu itu apa sih? Atau apa yang sedang dilakukan Mas Abdi? Dia lagi beraktivitas tahu-tahu langsung unfall atau seperti apa? Ya kan gini, dia kan tahu kondisinya. Jadi Abdi itu orang yang mengenal penyakitnya, jadi sejak dulu. Jadi kita tuh keluarga kalau mendengar dia cerita tentang penyakitnya itu kita seperti baca buku. Jadi Abdi tahu sendiri kondisinya. Ya kalau dia ngerasa ada yang kurang dengan kondisi yang seharusnya, yang normal, dia akan melakukan pemeriksaan sendiri tanpa menunggu. Jadi dia nggak menunggu sakit, dia lakukan pemeriksaan. Nah, kebetulan kemarin
oleh dokter, ya kayaknya ini harus diobservasi, artinya harus dilihat. Jadi nggak bisa datang terus pulang kita hanya sekedar periksa. Jadi makanya dia harus dirawat. Makanya di ICU itu cukup lama dengan tanggal Ya, 14. nggak, di ICU itu cuman sehari doang, pemeriksaan awal aja. Jadi kenapa di ICU? Karena emang belum ada waktu itu belum ada kamar. Jadi tempat yang terbuka di rumah sakit itu kan ICU. Jadi setelah selesai observasi di ICU langsung dipindahin ke kamar. Bukan karena ada sesuatu yang gawat terus langsung masuk ICU, enggak. Jadi sekarang kondisinya Mas Apri gimana sih? Alhamdulillah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Eh, Salah satu yang dialami itu kan bobot badannya tiba-tiba naik. Bobot badan yang naik itu kan karena ada pengaruh. Nah itu alasan medisnya dokter lebih tahu. Nah hari ini bobot badan itu makin lama makin turun ke kondisi yang normal seharusnya dia sehari-harinya gitu. Jadi kalau bobot badannya naik, ini malah jadi nggak normal begitu ya? Iya, jadi bukan bobot badan orang yang gendut seperti biasa, tapi karena ada kondisi yang tidak normal terhadap ginjalnya, makanya bobot badannya naik. Tapi ketika ada hal yang dirasa nggak enak, Mas Apri cerita nggak sih apa yang dia rasakan, perutnya bagian Oh enggak, mana? Merasa sakit apa? Abdi bukan tipe orang yang mengeluh, enggak pernah. Dia nggak pernah mengeluh tentang penyakitnya dengan keluarga, dengan saudara-saudaranya enggak. Artinya Dia Mas Budi dapat info dia udah di rumah sakit aja. Iya, karena dia di rumah sakit itu ya saya diberitahu itu karena kan harus ada keluarga yang tahu Abdi ada di mana hari ini gitu. Karena kan pasti ajak orang cari dan saya lah tempat orang bertanya dan makanya ya saya diberitahu saya lagi di rumah sakit nih, kayaknya harus dirawat untuk pemeriksaan. Jadi biar pemeriksaannya itu fokus gitu. Jadi nggak terganggu karena tadinya kan dokter datang ke rumah misalnya kalau dia ada kondisi yang kurang enak. Nah sekarang di rumah sakit aja. Gitu. Mas Budi tadi bicara dokter spesialis yang akhirnya menemukan ini, apakah ini anaknya Mas Apri sendiri yang akhirnya menemukan ada autoimun di ginjal itu? Oh enggak, Bukan. ya anaknya Abdi dokter umum ya, tapi belum dokter ahli. Jadi ya mungkin dia sedang belajar tentang keadaan penyakit ayahnya. Jadi dokter Alanis ini putri satu-satunya Abdi dan dia sekarang udah praktek juga di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Jadi kalau dia nggak praktek di rumah sakitnya, ya dia yang nemenin ayahnya gitu. Sekarang kabarnya juga Mas Apri di rumah sakit tempat Alanis praktek, bener nggak sih? Enggak, beda. Alanis praktek di rumah sakit A, Abdi dirawat di rumah sakit B gitu. Jadi kalau dia nggak praktek atau selesai praktek baru dia ke rumah sakit. Menemani aja, bukan ikut ngerawat, tapi justru dia jadi banyak belajar tentang kondisi ayahnya gitu. Iya, karena kita dapat infonya Alanis yang merawat langsung. Enggak. Dia cuman ya menemani ayahnya aja. Ya sebagai seorang dokter dia tahu kan apa yang harus dilakukan oleh ayahnya. Misalnya soal makanan, mana yang boleh, mana yang enggak, ya itu aja. Tapi Abdi sendiri lebih paham tentang penyakitnya. Iya. Mas Budi, ini kan pengingat yang 2016 lalu sempat menyita Ya. waktu dan kegiatannya Betul. Mas Apri sendiri. Untuk yang kali ini akan terjadi yang seperti itu atau lebih ringan sih kira-kira Mas? Eh, Akan kira-kira berapa lama Mas Apri di rumah sakit? Insya Allah lebih ringan ya, karena kalau yang awal itu kan pengetahuan Abdi sendiri terhadap penyakitnya itu kan tidak sebesar yang sekarang kan. Nah, jadi sekarang dia lebih tahu tentang kondisinya, jadi antisipasinya lebih cepat dan rekam jejak dia mengidap penyakit ini, gagal ginjal itu kan jadi referensi dokter yang sekarang menangani. Jadi dokter yang sekarang lebih paham hasil rekam medis yang kemarin itu kan dipelajari sama dokter. Jadi dokter lebih paham. Mas Apri masih menjabat di itu? Apa? Oh udah enggak kan, udah mundur kan. Berarti
berarti artinya yang hanya menarik aktivitas dari slang begitu sekarang. Ya. Hanya menarik aktivitas dari slang. Iya, untuk sementara ya konser Slank belum bisa aktif. Selama dia masa observasi di rumah sakit, ya, belum bisa ikut konsernya Slank gitu. Mohon doa buat Abdi, semoga Abdi lekas pulih kembali. Amin. Thank you. Mas Bogi, maaf diulang lagi tadi terakhir mau doa aja. Mohon doanya. Ya, kepada teman-teman yang mengenal Abdi, utamanya penggemar Slank ya, Slankers, mohon doanya, insya Allah Abdi dalam kondisi yang lebih baik dan sehat walafiat, mudah-mudahan lekas pulih kembali dan bisa manggung lagi dan ketemu dengan Slankers. Terima kasih. Audio Jungle.